Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan eksponensial. Nah, kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari berbagai bentuk pertidaksamaan eksponensial. Materi pertidaksamaan eksponensial. Nah, materi prasyarat yang harus kalian kuasai yaitu sifat-sifat bilangan eksponen atau sifat-sifat bilangan berpangkat, di mana materi ini sudah pernah Ibu jelaskan ketika daring, ketika tatap muka juga. Waktu itu Ibu sudah menjelaskan setiap sifat beserta contoh-contohnya. Jadi di video kali ini Ibu hanya membahas singkat saja ya untuk sifat-sifat bilangan eksponen. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama A, kemudian dikali, maka itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau dikali, maka pangkatnya jadi ditambah. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, jadi kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya itu dikali. Sifat yang keempat, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sifat yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang keenam, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang ketujuh, A per B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi kalau bentuk pecahan itu maka pembilang dipangkatkan N, penyebut juga dipangkatkan N. Sifat yang terakhir, sifat yang ke-8, akar dari A pangkat M dengan indeks N sama dengan A pangkat M per N. Nah, jadi sifat-sifat bilangan eksponen ini harus betul-betul kalian pahami, harus betul-betul kalian kuasai supaya nanti mempermudah untuk memahami materi pertidaksamaan eksponensial. Kemudian materi prasyarat berikutnya yaitu persamaan eksponensial. Materi ini juga sudah pernah Ibu berikan di daring ya. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Jadi, pertidaksamaan eksponensial merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat. Jadi, pangkatnya itu mengandung variabel, tetapi tanda penghubungnya berupa ketidaksamaan. Jadi, kalau persamaan tanda hubungnya itu sama dengan, kalau pertidaksamaan tanda hubungnya yaitu ketidaksamaan, yaitu bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Itu ya. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponensial ada 2 ya. Sifat yang pertama, jika A lebih besar dari 1. Jadi jika bilangan pokoknya atau basisnya itu lebih besar dari 1, maka ada 4 bentuk kemungkinan. Yang pertama, A pangkat fx
lebih besar dari A pangkat GX. Maka penyelesaiannya Fx lebih besar dari GX. Jadi tandanya tidak berubah ya. Sifat yang kedua, maksudnya bentuk yang kedua, A pangkat Fx lebih kecil dari A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih kecil dari Gx. Bentuk yang ketiga, kalau soalnya A pangkat Fx lebih besar dari sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih dari sama dengan Gx. Dan bentuk yang keempat, A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx kurang dari sama dengan Gx. Jadi, untuk bilangan pokoknya lebih besar dari 1, maka penyelesaiannya tandanya tidak berubah ya dari soal. A-nya misalkan 2, 3, 4 gitu, maka penyelesaiannya itu tandanya tidak berubah. Sifat yang kedua, jika A-nya antara 0 dan 1, atau jika bilangan pokoknya itu antara 0 dan 1. Misalkan A-nya itu setengah, sepertiga, jadi A-nya itu biasanya berupa pecahan. Ini juga sama, ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama, A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx kurang dari Gx. Nah, ini kebalikannya nih. Jadi kalau di soalnya tandanya lebih besar dari, maka penyelesaiannya tandanya jadi kurang dari. Bentuk yang kedua, A pangkat Fx lebih kecil dari A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih besar dari Gx. Ini juga berubah ya, kalau kurang dari maka penyelesaiannya jadi lebih dari. Bentuk yang ketiga, A pangkat Fx lebih besar sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih kecil sama dengan Gx. Ini juga berubah tandanya. Dan bentuk yang keempat, A pangkat Fx lebih kecil sama dengan A pangkat Gx, maka penyelesaiannya Fx lebih besar sama dengan Gx. Jadi kesimpulannya, jika bilangan pokoknya lebih besar dari 1, misalkan 2, 3, 4, 5, maka ketika penyelesaian itu tandanya tidak berubah. Tapi kalau bilangan pokoknya antara 0 dan 1, jadi kalau bilangan pokoknya berupa pecahan, maka tandanya berubah. Itu ya, harus diingat. Kita tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial 5 pangkat 2x ditambah 4 lebih besar sama dengan 125 pangkat x min 1. Oke, cara penyelesaiannya. Ini kita tulis soalnya. Nah, ruas kiri masih ditulis ulang ya. Tandanya juga masih sama, lebih besar sama dengan. Nah, ruas kanan 125 itu bisa kita ubah jadi bentuk 5 pangkat 3. Karena senilai ya. 5 pangkat 3 lalu dipangkatkan x min 1. Berikutnya, ruas kiri tetap tidak berubah, tandanya tidak berubah. Nah, sifat bilangan eksponen dipakai di sini. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N. Di sini A-nya 5, M-nya 3, N-nya X min 1. Maka jadi A pangkat M kali N. Ingat kan? Nah, jadi 3 dikali X min 1 diperoleh 3X min 3. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya kanan kiri sudah sama ya, 5. 5 itu lebih besar dari 1. Maka A-nya itu kan lebih besar dari 1. Artinya tadi di sifat tandanya tetap ya kalau A-nya lebih besar dari 1. Maka penyelesaiannya tinggal ditulis pangkatnya. 2x tambah 4, tandanya tetap lebih besar sama dengan pangkat yang di ruas kanan 3x min 3. Lalu kita kumpulkan yang ada variabel x-nya di sebelah kiri. Nih ya, 2x, 3x pindah jadi min 3x. Lebih besar sama dengan min 3 tetap, plus 4 pindah jadi min 4.
Nah, hasilnya 2x dikurangi 3x, hasilnya min x, lebih besar sama dengan min 3 dikurangi 4, hasilnya min 7. Kemudian kedua ruas dikali min 1. Kalau kedua ruas dikali min 1, maka tandanya berubah. Jadinya x kurang dari sama dengan 7. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan 7, X elemen bilangan real atau X anggota bilangan real. Jadi yang masuk bisa 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Gitu. Kalau kalian masih ragu, kira-kira jawaban saya betul atau tidak ya, kalian bisa ambil satu titik, kemudian kalian substitusikan ke soal. Kita ambil titik ya, misalkan x-nya 0. 0 kan kurang dari sama dengan 7. Nah, x-nya 0. Kita masukkan ke soal. 5 pangkat 2x ditambah 4, x-nya diganti 0. Jadinya 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Kemudian lebih besar sama dengan 125 pangkat min 1 ya. 125 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 125. Jadi 5 pangkat 4 pasti lebih besar sama dengan 1 per 125. Betul ya? Ya, jadi jawabannya betul. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial 1/3 pangkat 4x tambah 2 lebih kecil dari 1/9 pangkat x min 1. Nah, penyelesaiannya kita lihat yang satu bilangan pokoknya 1/3, yang sebelah kanan bilangan pokoknya 1/9. Kira-kira diubah jadi berapa ya biar sama? Berapa coba? Yap, 1/9-nya jadi 1/3 ya diubahnya. Nah, jadi ruas kiri tetap, terus tandanya masih tetap, lebih kecil. Nah, 1/9 itu bisa kita ubah jadi 1/3 pangkat 2. Ya, ingat sifat bilangan eksponen kan? Pembilang dipangkatkan, penyebut dipangkatkan. 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 9. Ya, jadi 1/3 pangkat 2 itu senilai dengan 1/9. Lalu dipangkatkan x min 1. Berikutnya, ruas kiri tetap sama, tandanya tetap sama kurang dari. Nah, ini juga masih pakai sifat yang A pangkat M dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, 2 dikali X min 1 ya pangkatnya. Nah, jadinya ruas kiri tetap, terus tandanya tetap kurang dari, dan yang ruas kanan pangkatnya jadi 2X min 2. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama nih, sama-sama 1/3. 1/3 itu berarti A-nya berada di antara 0 dan 1. Maka penyelesaiannya tandanya gimana? Ya, betul. Tandanya berubah ya, karena A-nya itu ada di rentang 0 dan 1. Nah, jadinya pangkat di ruas kirinya 4X ditambah 2. Tandanya tadinya kurang dari jadi lebih dari. Pangkat di ruas kanan 2x min 2. Berikutnya kita kumpulkan yang ada variabel x-nya di ruas kiri. 4x, 2x pindah ruas jadi min 2x. Lebih dari min 2 tetap, plus 2 pindah ruas jadi min 2. Hasilnya 2x lebih besar dari min 4. X lebih besar dari min 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih besar dari min 2. X anggota bilangan real. Oke, kita cek lagi ya. Masukkan ke soal. Kita ambil X. X lebih besar dari min 2 berarti min 1, 0, 1, 2, 3. Kita ambil X-nya 0 ya. Oke, kita masukkan ke soal. 1/3 pangkat 4 kali 0 tambah 2. Jadinya 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2 berarti 1/9.
Ruas kanan 1/9 pangkat 0 dikurangi 1. Jadi 1/9 pangkat min 1. 1/9 pangkat min 1 itu senilai dengan 9. Nah, ruas kiri tadi 1/9, ruas kanan 9. Betul ya, 1/9 itu lebih kecil dari 9. Oke, jadi jawabannya betul. Sekian materi dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, ini ada uji kompetensi. Silakan kalian kerjakan, kalian coba kerjakan. Kemudian di sini jawabannya. Jadi kalian cocokkan nanti. Sengaja Ibu nggak tulis langkah-langkah pengerjaannya supaya kalian bisa berusaha sendiri dulu ya. Terus kalian cocokkan jawabannya. Kalau jawabannya cocok, artinya kalian sudah memahami materi pertidaksamaan eksponensial dengan baik. Oke. Silakan kalian tulis materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalian kirim bukti pekerjaannya ke link yang sudah Ibu kasih di RPP ya. Oke. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.